Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para ikhwatul iman, khususnya peserta pengajian di Al-Munawwarah, Pulau Asem, Jakarta Pusat mungkin ya, insyaallah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi walaupun situasi kali ini kita tidak bisa langsung bermuajahah, bertatap muka, tapi melalui video ini dalam kajian Al-Quran yang di Al-Munawwarah, kalau tidak salah, mudah-mudahan maaf kalau salah, ini surat Al-Hajj ayat yang ke-12. Mudah-mudahan tidak salah. Dan seperti biasa, sebelum kita mengawalinya, kita baca doa dulu, doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Baiklah, kita lanjutkan kajian surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'uh. Dzalika wad-dhalalul ba'id. Yang artinya, dia menyeru, dia berdoa min dunillah, kepada selain Allah, ma la yadurhu, bahwa selain Allah itu tidak akan memberikan mudarat kepadanya, wa ma la yanfa'u, dan selain Allah juga tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Dzalika, yang demikian itu, huwa, dia adalah ad-dhalal, merupakan kesesatan, al-ba'id, yang jauh. Para hamba Allah, ayat yang ke-12 ini masih melanjutkan ayat-ayat sebelumnya. Ayat yang ke-11 diantaranya, di situ Allah menjelaskan bahwa di antara manusia, sekian manusia, wa minan nasi, karena min yang digunakan dalam ayat wa minan nas, min litab'in. May ya'budullah, ternyata sebagian di antara manusia ini, may ya'budullah, ada
yang beribadah, yang mengabdi, yang menyembah kepada Allah ala harfin, berada di tepi, kayak jurang gitu, ada di pinggir. Jadi mengabdi kepada Allah tapi di tepi yang amat sangat rentan dia celaka, riskan dia. Nah, bagi orang yang berada di tepi ini, bagaimanapun tidak akan tenang. Yang akan membuat hidup tenang ini bila udkhulu fis-silmi kafah, berada di dalam Islam ini kafah, seluruhnya serba Islam, dimanapun dalam kondisi apapun menjadi Muslim, menjadi Islam dengan kafah. Maka yakin jika orang-orang yang beriman melaksanakan ajaran Islam ini dengan kafah, akan merasakan kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Karena hakikatnya Islam yang Allah turunkan ini sekaligus menjadi fitrah bagi manusia. Idealnya manusia tuh berada di dalam Islam. Itu fitrah bagi manusia. Idealnya ikan itu berada di dalam air, berarti ikan fitrahnya dalam air. Idealnya cacing itu berada di dalam tanah, maka dia hidup tenang. Jika sebaliknya, cacing keluar dari tanah, ikan keluar dari air, apa yang akan terjadi? Hidupnya menggelepar-gelepar, hidupnya tidak akan pernah tenang. Sekalipun kekayaan melimpah ruah, kekuasaan, kedudukan, jabatan semakin menumpuk, tapi dia tidak berada di dalam Islam, maka yakinkan bahwa ketenangan, kebahagiaan, kesejukan hidupnya tuh hanya bersifat nisbi, sementara, bersifat temporer, bersifat sesaat, tidak mampu melintasi waktu. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum itu, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi kalau ingin mencari ketenangan, kebahagiaan, kesejukan, kedamaian yang sesungguhnya, ya kembali kepada Islam. Amalkan, praktekkan Islam secara kafah. Dengan kekayaan yang melimpah ruah, Qarun gagal. Hebat. Kaya tapi menentang Allah, ternyata gundah gulana. Fir'aun dengan segala kekuasaan, sepertiga bumi ini berada di bawah kekuasaannya. Bahagiakah? Nisbi, sesaat. Jadi di manakah sesungguhnya kebahagiaan hidup itu? Jika taat kepada Allah, masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Disitulah akan ditemukan kebahagiaan, ketenteraman, kesejukan. Mencari di tempat-tempat hiburan sesaat. Adanya tuh di dalam Islam, adanya di dalam Al-Quran. Inilah resep untuk menggapai kebahagiaan itu ada di dalam Al-Quran. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membuat aturannya. Maka jangan pernah hidup berada di posisi tepi yang disebutkan pada ayat tersebut. Bagaimana nasib orang-orang yang menyembah kepada Allah berada di tepi? Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Orang tersebut bila ditimpa dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan kemewahan, dengan kelapangan, dia merasa tentram, dia merasa tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Namun jika ditimpa dengan fitnah, dengan ujian, dengan cobaan, dengan keburukan, dia
berpaling ke belakang. Karena posisinya berada di tepi. Sehingga tidak akan tenang. Kalau mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kelapangan, dia senang, dia tenang. Tapi di saat mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan keburukan, tiba-tiba inqalaba ala wajhi, dia memalingkan wajahnya, berbalik ke belakang. Khasirat dunya wal akhirah, orang tersebut telah merugi dunia dan akhiratnya. Dan Allah jelaskan di akhir ayat yang ke-11 itu, dzalika huwal khusranul mubin. Yang seperti itu nih adalah merupakan kerugian yang nyata, yang jelas kok. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak didapat. Yang ada tadi semu sementara, tapi kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, yang berada di dalam fitrah, berada di dalam Islam, menjalankan Islam secara kafah, insya Allah kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Nah, orang-orang yang berada di tepi tadi, ternyata kata Allah, mereka menyeru, mereka memohon, meminta, berdoa, bahkan menyembah kepada selain Allah. Setelah dia berpaling karena mendapatkan ujian, banyak orang-orang yang diuji dengan kesusahan tiba-tiba berganti keyakinan. Di pelosok-pelosok banyak orang-orang yang imannya asal-asalan, atau imannya tidak dikuatkan, tidak kuat iman, hanya diiming-iming dengan sembako, diiming-iming dengan dengan uang, berganti keyakinan, pindah dari Islam keluar Islam. Setelah mereka keluar dari Islam, hidupnya ternyata mewah, hidupnya ternyata kaya, dan dia punya kesimpulan bahwa di dalam Islam itu banyak ujian, banyak cobaan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bukan begitu. Awas, hati-hati. Ini salah satu rencana setan, ya, untuk menyesatkan manusia. Jadi di ayat yang ke-12 ini Allah menyampaikan bahwa mereka dia menyeru kepada selain Allah, yang yakin bahwa selain Allah ini adalah makhluk. Yang makhluk tersebut ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh, tidak akan memberikan mudarat, tidak akan membahayakan, wa ma la yanfa'uh, dan tidak akan memberikan manfaat. Mengapa demikian? Karena yang namanya makhluk itu masih butuh. Kalau minta kepada selain Allah, kepada makhluk yang masih membutuhkan sesuatu, apalagi diminta, benar-benar alangkah sesatnya orang tersebut. Maka di ayat yang ke-12 ini Allah sebutkan orang yang menyeru, orang yang meminta, orang yang berdoa kepada selain Allah itu, yang nyata-nyata makhluk, tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat, karena dia sendiri butuh, dia masih banyak kebutuhan. Kalau Allah tidak punya, tidak ada kebutuhan. Jangan disangka bahwa kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita beramal soleh, kita silaturahim, kita berbuat baik, ini adalah untuk Allah. Allah tidak butuh. Semua kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan adalah untuk kita sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang pandai bersyukur, maka ingat bahwa syukur yang dia lakukan itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, namun kalau dia ingkar, dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ingat, Tuhanku tetap maha terpuji, lagi maha mulia, tidak terpengaruh dengan keingkaranmu, kata Allah. Itu
pada ayat yang ke-12. Jadi bersihkan dari nilai-nilai syirik yang suka meminta, bergantung, berlindung kepada selain Allah. Ingat, selain Allah itu adalah makhluk ciptaannya. Namun bila kita memohon, ud'u rabbakum, hanya kepada Tuhanmu, memohon, meminta hanya kepada Allah, yakin ini jalan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Minta ke kuburan, kuburannya kuburan yang dikeramatkan, minta di sana. Dia makhluk, minta aja kepada Allah. Tidak usah di kuburan, tidak usah berhadapan dengan pohon yang dikeramatkan, tidak usah minta ke gunung. Itu kan makhluk. Nah, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kemudian ayat yang ke-13, satu ayat lagi. Selain mereka menyeru kepada selain Allah, yad'u laman darruhu aqrab. Ternyata dia meminta, memohon, berdoa, menyembah kepada yang justru memadaratkannya, membahayakannya lebih dekat min naf'i, daripada manfaatnya. Bahaya yang akan dia alami jika dia minta kepada selain Allah tadi, maka bahayanya jelas lebih dekat ketimbang manfaatnya. Kalau begitu ada manfaat, ada, tapi lebih besar mudaratnya. Ini kalimat seperti ini diungkapkan oleh Al-Quran seperti ketika menjelaskan antara judi dan minuman. Nah, maka di dalam surat Al-Baqarah itu pada ayat yang ke-219 kalau tidak salah, yang qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan ya Muhammad bahwa bahayanya yang namanya judi dan minuman itu, bahayanya, dosanya akbar, lebih besar, lebih berat min naf'ihima, ketimbang manfaatnya. Oh, kalau gitu ada manfaatnya? Ada, tapi lebih besar bahayanya. Seperti ayat ini, bahwa yang menyeru kepada selain Allah, yang meminta, yang berharap kepada selain Allah, maka bahayanya lebih besar, ya, bahayanya lebih besar, lebih cepat, lebih akrab min naf'ihi, daripada manfaatnya. Labi sal maula walabi sal ashir. Ingat, jika manusia sudah memohon, meminta, berdoa kepada selain Allah, adalah merupakan seburuk-buruk, sejahat-jahat penolong, walabi sal ashir, dan seburuk-buruk teman, seburuk-buruk kawan. Sebenarnya kata ashir seringkali diartikan keluarga, karena keluarga itu bagikan lebih akrab daripada teman. Maka orang yang menyuruh kepada selain Allah bisa-bisa menjadi keluarga setan. Itulah kurang lebih, ada beberapa ahli tafsir yang memberikan makna seperti itu. Jadi para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, dari ayat yang kita kaji, dua ayat 12 dan ayat 13 ini, semoga kita pun dihindarkan daripada kelompok orang-orang yang memohon, berdoa, menyembah kepada selain Allah. Terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik, karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memohon kepada selain Allah yang merupakan syirik adalah merupakan dosa terbesar. Ranking pertama syirik itu. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu benar-benar kezaliman, aniaya yang paling besar.
Nah, demikian para ikhwatu iman, selain daripada kita dihindarkan dari perbuatan syirik, juga tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah ya para hamba Allah. Semuanya kita dalam kondisi ini kita mohon kepada Allah, ya Allah, semoga wabah yang tengah melanda umat manusia hari ini segera Engkau lenyapkan ya Allah, dan kita semua semoga diselamatkan, dihindarkan daripada wabah itu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.